Timor Portugis bergolak dalam api dan darah sejak akhir Agustus 1975 saat perang saudara meledak dengan kekuatan dahsyat. Setelah revolusi bunga yang mengguncang Portugis setahun sebelumnya, proyek dekolonisasi melahirkan perpecahan tajam di Timor Portugis. Partai-partai politik bermunculan, mengusung pandangan yang bertolak belakang. Tetap bersama Portugis, bergabung dengan Indonesia atau Australia, dan memilih merdeka. Setelah Portugis menolak membatalkan dekolonialisasi Timor Portugis, Partai Uni Demokratik Timor (UDT) yang semula pro-Portugis membangun koalisi dengan Fretilin menuju kemerdekaan. Belakangan, karena khawatir Fretilin akan membawa Timor Portugis ke arah komunis, UDT memutuskan kerjasama. Pada 11 Agustus 1975, UDT melakukan kudeta terhadap pemerintahan Portugis dengan merebut infrastruktur strategis di kota Dili. Fretilin kemudian menyerang balik. Fretilin muncul sebagai pemenang dan dengan lantang memproklamasikan kemerdekaan. Pada 28 November 1975, Francisco Xavier do Amaral diangkat sebagai Presiden Republik Demokratik Timor Leste. Kalangan pro-integrasi ke Indonesia yang dimotori Partai Asosiasi Demokratik Rakyat Timor (APODETI) tidak tinggal diam. Belakangan, UDT dan Partai Persatuan Pahlawan Timor bergabung dalam barisan ini. Mereka menggelar proklamasi tandingan di Balibu, menyatakan Timor Portugis sebagai bagian dari Indonesia. Dua kubu utama pun terbentuk. Kelompok pro kemerdekaan yang dipimpin Fretilin dan kelompok pro integrasi Indonesia yang dimotori oleh APODETI dan UDT. Pasukan gabungan partai pro-integrasi dan para pengungsi yang kembali dari Nusa Tenggara Timur melancarkan serangan gerilya terhadap Fretilin. Perang saudara kembali berkobar. Ribuan orang terluka, banyak nyawa melayang, dan puluhan ribu menjadi pengungsi. Menambah penderitaan di tengah kehancuran ekonomi pasca revolusi bunga. No, Fretilin is not communist movement. As I have talked to Dr. Whitehall and Ben Croft, Fretilin is a revolutionary front for independence of East Timor. We joined together of the nationalist, Timorese nationalists, to fight. Our struggle is to get independence, but first we have to liberate our people. Meski Fretilin menolak label komunis, Amerika Serikat, Australia, dan Indonesia mencurigai sebaliknya, takut akan bayang-bayang komunisme yang menghantui Asia Tenggara setelah jatuhnya Vietnam. Untuk mencegah Timor Portugis jatuh ke tangan komunis dan menghentikan perang saudara yang makin mengerikan, Indonesia melancarkan operasi Seroja, sebuah intervensi militer yang mengguncang dunia. Intervensi ini memicu kecaman keras dari Majelis Umum PBB yang juga menyayangkan sikap Portugis yang lepas tangan. Resolusi 384 Dewan Keamanan PBB diadopsi pada 22 Desember 1975, menyerukan semua negara untuk menghormati integritas Timor Portugis dan hak rakyatnya untuk menentukan nasib sendiri. Indonesia diminta menarik pasukan tempurnya
sementara Portugis harus bekerjasama dengan PBB untuk memfasilitasi dekolonisasi. Akhirnya, pada 17 Desember, dibentuklah pemerintahan sementara Timur Timur dengan Arnaldo dos Reis Araújo dari APODETI sebagai ketua eksekutif dan Lopes da Cruz dari UDT sebagai wakil ketua eksekutif. At this moment, there are over 30,000 England paratroops and Marines in East Timor. These information have been independently confirmed by Australian intelligence officials. It is totally untrue that the Indonesian forces have been withdrawn from the territory of the Democratic Republic of East Timor. On the contrary, new reinforcements have been sent continuously. Kota Dili mendidih dengan kegembiraan. Sekitar 5.000 orang, termasuk penduduk lokal, suku pegunungan, hingga komunitas Tionghoa dan Arab memadati jalan-jalan kota. Tarian dan nyanyian mengisi udara, merayakan keputusan bersejarah. Majelis Perwakilan Rakyat Timor Portugis memutuskan dengan suara bulat untuk mengajukan petisi kepada Presiden Indonesia Suharto agar segera mengintegrasikan Timor Timur. Para anggota MPR Timor Portugis telah dipilih dalam pemilu yang digelar pada 30 April dan 4 Mei 1975. Sidang ini dilakukan dengan pengawasan dari pengamat PBB serta negara-negara seperti Thailand, Malaysia, India, Iran, Arab Saudi, dan Nigeria. Delegasi Timur Portugis kemudian pergi ke Jakarta, pergi ke Istana Merdeka. Di hadapan Presiden Suharto, Ketua Pemerintahan Sementara Timor Portugis, Arnaldo dos Reis Araújo, bersama anggota MPR Timor Portugis, menyerahkan petisi integrasi resmi. Suharto menegaskan bahwa kemerdekaan adalah soal kehendak rakyat, bukan sekadar pengakuan pihak lain. Dia menyatakan pentingnya memastikan keinginan rakyat Timor Portugis untuk menjadi bagian dari Indonesia, menekankan bahwa keputusan ini harus diambil dengan cermat dan cepat. Dengan hangat, Suharto menerima petisi tersebut, melihatnya sebagai reuni dengan saudara-saudara yang telah lama terpisah karena kolonialisme. Di Jakarta, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggelar sidang paripurna yang dipimpin oleh Idham Khalid. Perwakilan pemerintahan sementara Timor Portugis turut hadir. Mereka mendengarkan Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud menyatakan kesiapan pemerintahan Indonesia untuk menerima petisi integrasi. Dan dengan ketukan palu Idham Khalid, keputusan itu diresmikan oleh MPR. Timor Portugis pun menjadi Timor Timur, menjadi provinsi ke-27 Republik Indonesia.